Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Puji Tuhan, hari ini saudaraku, kita bisa sama-sama dapat kesempatan untuk berdoa, memuji, menyembah, dan belajar sebagian sabda firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan nyanyian pujian, saudara ikuti. Saudaraku yang akan menjamah hadirat Tuhan akan memenuhi tiap kita. Dan saya dapatkan pesan firman Tuhan yang kuat untuk kita bisa sama-sama pelajari tentang hidup kekal dan mahkota sorgawi. Ini hal yang harus kita tahu, kita pelajari, kita mengerti saudara. Hal yang sangat penting untuk dasar iman Kristen kita. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita saudaraku. Saudara ambil waktu secara khusus, fokus, konsentrasi. Saya percaya saudara tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan dalam menara doa ini. Mari kita akan satukan dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh mengalami ya Tuhan perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kali kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Ada solusi, ada jawaban. Ya Tuhan, kami percaya mujizat masih ada buat tiap kami. Aku percaya Tuhan semua anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang datang dengan segala pergumulan dan masalah mereka. Tuhan, sesi menara doa ini akan menjadi jawaban buat kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati
aku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kembali katakan bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. mari bersama katakan Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari saudara sembah Dia, sembah, ingat kebaikan. Katakan terima kasih Yesus, makasih untuk segala kebaikan, keselamatan Tuhan beri buat kami. Terima kasih kesembuhan, kemuliaan. Oh ya laba. Segala berkat-Mu ya Tuhan, segala solusi ya Tuhan atas masalah kami. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lihat saudara, lihat. Oh ya laba lihat. Perkatakan dengan iman, Yesus. Oh ya laba, mari katakan telah kulihat. Oh laba. kebaikan Ya Tuhan. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi bersama dengan segenap hatimu sambil angkat tanganmu. Telah kulihat Kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku.
ya Tuhan, pengurapan-Mu yang baru. Turunkan ya Tuhan, berkat-Mu buat anak-anak-Mu. Tolong Yesus, Dia perbarui setiap hati kami dengan urapan kasih. Ganti ya Tuhan setiap ketakutan, kekacauan. Oh ya lama-lama dengan kasih, ketenangan, ketertiban, damai-Mu Yesus. Oh ya lama-lama. Sembah Dia, saudara, buka suara, mengadu kepada Dia. Yesus, berseru pada Yesus, panggil Yesus di dalam hadirat Yesus. Tuhan Yesus, oh ya lama Yesus, Tuhan Yesus, oh ya lama Yesus, oh lama Kami memanggil Engkau Yesus di atas segala. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Kembali katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan,
Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku, Engkau segalanya. Ku rindu cari wajahmu, takkan ku meninggalkanmu, Engkau segalanya. Shalom saudara, saya ingin mengajak saudara, kita akan berdoa untuk Indonesia. Kita minta Tuhan lindungi bangsa kita, biarlah untuk yang namanya penyebaran virus corona jenis Omikron ini tidak melebar terlalu luas, dan waktunya biarlah sebentar, semua yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Kita berdoa biarlah Tuhan lindungi bangsa kita ini saudaraku. Ya, kita berdoa yuk. Kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini, kami angkat kedua tangan kami. Kami ya Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk negara ya Tuhan yang kami cintai Indonesia.
turunkan berkat-Mu Tuhan atas Indonesia. Tuhan berikanlah perlindungan-Mu. Tuhan berikan perlindungan-Mu. Tuhan pelihara bangsa ini. Pagari Tuhan dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah pandemi ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan segera ya Tuhan berlalu dan berhenti. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang terpapar ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Indonesia aman. Indonesia tenang. Indonesia diberkati. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk ya Tuhan ibu kota ya Tuhan. Ya Tuhan daripada di Kalimantan Timur yang baru. Semua rencana pelaksanaan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bahkan sebelum 16 Agustus 2024 ya Tuhan. Sudah siap ya Tuhan. Ya Tuhan sudah bisa digunakan ya Tuhan istana negaranya. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Keamanan ya Tuhan. Pertahanan sosial ya Tuhan. Jauhkan orang jahat, niat jahat ya Tuhan atas bangsa kami. Jauhkan daripada teror ya Tuhan, kabar-kabar kekerasan, pembunuhan, kejahatan. Tuhan jauhkan. Jauhkan daripada segala bencana ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan tangan Tuhan. Lindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Lindungi bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah-rumah ya Bapa. Biarlah ya dalam setiap rumah-rumah ya Tuhan di bangsa kami ada doa, pujian, penyembahan kepada Yesus. Tuhan kami berdoa bahwa kami Tuhan, bahwa kami untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang sedang sakit, apapun jenis sakit penyakit saudara, saya mau berdoa. Angkat tangannya. Aku berdoa Tuhan, untuk anak-anak yang sedang sakit kanker, tumor. Ya Tuhan, ginjal ya Tuhan, liver, paru-paru, jantung. Aku berdoa anak-anak yang sakit autoimun, stroke. Ya Tuhan, sakit di bagian mata. Tuhan, apapun jenis sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap ya Tuhan, ibu-ibu ini. Anak-anakmu ya Tuhan sedang mengharapkan keturunan yang sedang mengalami kemandulan. Tuhan hari ini Kau buka ya Tuhan kandungan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa. Biarlah Tuhan Kau berikan terobosan keuangan buat anak-anakmu ini. Terobosan keuangan Tuhan anak-anakmu. Kau buka jalan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Tuhan berikan solusi buat mereka. Beri iman untuk bisa percaya mujizat masih ada. Badai pasti berlalu. Tuhan pertolongan-Mu Tuhan melampaui daripada akal kami. Terima kasih tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Keuangan mereka, rumah tangga mereka. Ya Tuhan kesehatan mereka. Terlebih bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan biarlah lewat menara doa ini menjadi satu wadah untuk kami bisa ya Tuhan semakin mengenal Tuhan, belajar firman-Mu, makin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama
bersama Dia. Makasih Tuhan. Kalau oleh iman kami Engkau selamatkan kami, biarlah Tuhan kami dapat mengerjakan keselamatan ini, sehingga ya Tuhan kami dapat memperoleh mahkota kemuliaan itu. Turut memerintah bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan, bicara buat siap kami. Aku berdoa Tuhan, kuatkan teguhkan iman anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat dan jamah kami. Biarlah kami bisa percaya, kami anak-anak yang dikasihi. Kami dikasihi Tuhan. Kami mau hidup dengan iman oleh dalam anak Allah yang mengasihi kami, yang telah menyerahkan dirinya buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini, pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Saya beri judul hari ini khotbah saya, yaitu hidup kekal dan mahkota sorgawi. Jadi saudara, mari kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita akan belajar saudara. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan ini. Biarlah pesan ini coba saudara mulai dengarkan dengan baik, dicatat. Lalu saudara dengarkan lagi, ulang lagi saudaraku. Supaya jadi satu pegangan ya, sebagai pengakuan daripada iman kita. Oke, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin saudara. Nah, dari bacaan ini saudara, nanti kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan saudaraku, mulai dari hari ini. Nah, saudaraku Kristus, ketika saya membaca satu tulisan daripada seorang hamba Tuhan dari China saudara, yang namanya Watchman Nee. Dia berkata saudara bahwa Allah itu menaruh dua hal itu di depan manusia. Ada dua hal yang dia taruh sama Tuhan. Saudaraku, ini yang kita mau bahas dalam sesi ini saudara. Yang pertama dikatakan bahwa Allah menaruh hidup yang kekal ya kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Maksudnya bertobat itu ya tuh saudara, berbalik ke jalan yang kepikiran dan jalan yang benar. Ya, itu bertobat, metanoia. Metanoia bertobat itu artinya apa saudara? Percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu namanya pertobatan di mata Allah, saudaraku. Jadi Allah memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang berdosa, orang berdosa yang bertobat, yang percaya pada Yesus. Nah saudara, hidup kekal atau keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 ini dasar firmannya saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mendapatkan apa? Keselamatan. Pada saat kita beriman kepada Yesus, pada saat itu saudaraku, ya kan? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan. Kita dibebaskan dari penghukuman api neraka. Kenapa? Karena dosa kita diampuni. Itu kata kuncinya, pengampunan dosa. Makanya Yesus mati untuk menebus dosa kita. Mengganti yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus. Itu yang pertama. Sebelum kita percaya Yesus, kita semua orang berdosa. Saudaraku, pada waktu kita bertobat, kita percaya Yesus. Saudaraku yang Yesus, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Apakah saudara pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara? Jadi Tuhan, jadi juru selamat. Ketika saudara undang Yesus masuk dalam hidup saudara,
pada saat itulah saudara beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudaraku. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu yang pertama saudaraku. Saudara sudah dapatkan hidup kekal. Saat saudara percaya pada Yesus, saya sudah mendapatkan hidup yang kekal. Yang artinya apa? Ketika jantung ini berhenti berdetak, kita tahu kita ada di mana. Kita akan bersama dengan Bapa di sorga. Kita akan ada di sorga. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ya, Allah menaruh kerajaan Allah, kerajaan sorga di depan orang percaya yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku. Jadi artinya saudara ya, setelah kita percaya Yesus, maka Tuhan berikan kepada kita apa? Kerajaan Allah. Tuhan ingin saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah itu. Apa yang dimaksud di sini, saudaraku? Kita akan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi setelah kita diselamatkan, saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan kita. Dengan apa saudaraku? Bahwa standar ya kan daripada hidup keagamaan kita harus lebih daripada yang lain. Supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya saudara. Terus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 kita lihat. Siapa orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, ini kita lihat. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudaraku, setelah kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Ya kan saudara, Bapa ingin, Tuhan ingin supaya hidup kita adalah apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Dia ingin supaya saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah. Untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudara dan saya harus apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita bisa ngerti kehendak Bapa dengan cara apa? Dengan belajar daripada firman Tuhan atau Alkitab. Nah jadi berdasarkan Yohanes 3, 16, Matius 5 ayat 20 dan Matius 7 ayat 21. Di sini memperlihatkan kepada kita saudaraku, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita cukup dengan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk memasuki kerajaan sorga, kita harus memenuhi persyaratan tertentu. Jadi di sini saudaraku, setelah kita beroleh hidup yang kekal, Allah menaruh kita di dalam satu jalur perlombaan iman. Untuk supaya kita bisa berlari, kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara dan saya berada dalam satu perlombaan iman sepanjang hidup kita. Nah besok-besok kita akan bahas, ya kan saudaraku, bagaimana supaya kita tetap ada di jalur perlombaan iman dan kita bisa mencapai garis akhir. Kita beroleh hadiah, mendapatkan mahkota sorgawi itu. Makanya dalam Filipi pasal 2 ayat 12, saudaraku, di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, baca keras 1, 2, 3. Tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini artinya apa saudara? Ya saya ulang lagi biar kita masuk ini semua ini. Ya saudara, kita mendapatkan hidup kekal dan keselamatan dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan mengikuti apa saudara?
perlombaan iman untuk memperoleh apa? Mahkota sorgawi. Jadi perlombaan iman ini bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi perlombaan iman ini untuk memperoleh apa? Mahkota sorgawi. Perlombaan iman ini hanya bisa diikuti oleh setiap orang percaya yang telah beroleh hidup yang kekal. Dan hasil daripada perlombaan ini adalah apa saudara? Mahkota sorgawi. Nah, Rasul Paulus dia tulis dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Katakan begini saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan apa? Hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara Kristus, apa sih arti daripada mahkota sorgawi itu maksudnya? Nah, saya catat saudaraku bahwa mahkota sorgawi adalah perwakilan dari kerajaan sorga. Mahkota sorgawi adalah, saudara, ini ya kan, seorang yang diberikan mahkota ini adalah seorang yang akan menjadi raja. Seorang yang akan memegang kekuasaan, seseorang yang akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Jadi orang Kristen, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi seorang pemenang, lalu kita mendapatkan mahkota ini. Saudara, katakan amin. Katakan amin. Wahyu 3 ayat 21 mengatakan begini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Jadi mereka yang memperoleh mahkota sorgawi adalah mereka yang apa saudara? Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Matius 7 ayat 21 kan tadi kita sudah bahas saudara ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Jadi orang yang bisa berseru Tuhan, Tuhan, itu pasti adalah orang yang apa saudara? Yang sudah memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku. Tetapi saudara, untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, saudara dan saya harus apa? Melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Memang nanti akan ada ruang diskusi sebenarnya kalau kita saudara ikut KOM. Ya, KOM 100. Kita akan buka saudara tanggal 20 nanti mulai hari Minggu. Hybrid ya. Saudara yang mungkin di luar kota mau ikut KOM, saudara bisa ikut. Jadi, Pak, gimana? Ya kan, bisa nggak Pak? Saya sudah dapat hidup kekal, tapi saya nggak dapat mahkota, nggak sampai garis akhir. Apakah saya tetap selamat? Nah ini kita bisa bahas, saudara Kristus, ya kan, lewat KOM nanti saudaraku. Karena gini, keselamatan harus dipelihara, dikerjakan, saudara Kristus. Jadi ketika saudara memang tanda seorang yang sudah diselamatkan, dia pasti mau melakukan kehendak Allah. Katakan amin saudaraku. Ya kan, nature-nya daripada orang yang sudah memperoleh hidup yang kekal adalah dia mau melayani Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau dia bilang begitu, aku sudah selamat Pak, aku sudah beroleh hidup kekal, aku mengakui, tapi aku gak mau melayani Tuhan. Aku tidak mau lakukan kehendak Tuhan, aku mau Tuhan yang lakukan kehendak aku. Itu orang keselamatannya dipertanyakan. Seperti misalnya saudara, seekor binatang yang namanya macan. Ya, hari ini, tahun ini kan tahun macan katanya. Ya, saudara Kristus. Ya kan? Dia nature-nya itu adalah dia makan daging. Karnivora. Saudaraku, makan daging. Nah, itu nature-nya. Saudaraku Kristus. Kalau dia, saudara, dipaksa terus makan sayur tiap hari. Saudaraku, itu bukan nature-nya. Nggak bisa. Saudaraku, kita kasih makan makan daging. Ya kan? Nggak bisa saudara. Begitu pula dengan misalnya, jadi ini nanti kita akan bahas di dalam KOM saudaraku. Tapi saya ingin bagikan saudara supaya saudara bisa dapetin gambarannya bahwa, ya kan, saya rindu setiap kita, saudara dapatkan hidup kekal. Dan kita juga bisa masuk dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, kalau kita dipersilakan masuk dalam kerajaan sorga,
Maka itu artinya apa? Kalau saudara saya dapatkan mahkota karena saudara saya melakukan kehendak Allah. Dapat mahkota artinya masuk kerajaan Allah. Saudaraku Yesus ya. Itu artinya apa? Kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus menjadi raja. Kita akan turut memegang kekuasaan dan kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Katakan amin. Amin. Ini nyanyian ini saudaraku, itu kata-katanya pas dengan firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Jadi mereka yang memperoleh mahkota sorgawi adalah mereka yang melakukan apa saudara? Kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Dan mereka yang melakukan kehendak Tuhan, inilah orang yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah saudara, saya lihat di dalam Alkitab, saya search di dalam Alkitab saudaraku. Ya, dalam kata mahkota, itu ada 5 mahkota yang disediakan Tuhan untuk setiap orang percaya. Saudaraku, yang mau melakukan kehendak Allah. Setiap mahkota, ini loh mahkota, karena saudara melakukan kehendak Allah yang ini. Ketika saudara melakukan kehendak Allah yang kedua, saudara dapat mahkota yang kedua ini. Dan Tuhan mau saudaraku, kita dapatkan kelima mahkota ini. Saudara bisa mengerti kata. Dan 5 mahkota ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Bukannya nanti pakainya 5 gitu saudara. Enggak, itu hanya sebagai jenisnya, simbolnya saudaraku. Yang jelas bahwa orang yang dapatkan mahkota itu adalah orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah yang dapatkan mahkota adalah orang yang turut memerintah bersama Yesus. Di mana saudara? Dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, ada kerajaan, saudara, ada raja-raja dan juga ada rakyatnya, orang-orang yang cuma dapat hidup kekal. Saudara, tapi tetapi hidupnya tidak ikut perlombaan, tidak mau ikut perlombaan. Atau didiskualifikasi dalam perlombaan, tidak sampai garis akhir. Itu mungkin jadi rakyat. Tapi biar nanti kita akan lihat. Tapi yang kita mau kejar adalah, biarlah kita yang beriman kepada Yesus, kita percaya sekarang Tuhan panggil kita, ada penugasan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang penugasan ini kalau kita lakukan, kita selesaikan, maka inilah cara kita masuk dalam kerajaan Allah. Yang pertama saudara, mahkota apa? Mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami? Atau apa? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu. Ini Paulus yang tulis. Dia menggambarkan begini saudaraku, bahwa mahkota kemegahannya yang akan dia terima kelak. Karena apa saudaraku? Ya kan? Karena dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dia mengasihi jiwa-jiwa untuk bisa diselamatkan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan dia, lewat kesaksian hidup dia. Ya kan? Inilah yang menjadi mahkota kemegahannya Paulus. Tuhan mau, kehendak Tuhan adalah saudara, setelah saudara diselamatkan, setelah saudara jadi Kristen, dan saudara tahu saudara beroleh hidup kekal, adakah orang yang
saudara bawa kepada Tuhan Yesus, yang saudara kenalkan dia kepada Yesus, yang saudara bawa sehingga dia bisa beroleh keselamatan. Ini yang membuat, ini kehendak Tuhan yang saudara lakukan ini. Apapun caranya, dimanapun pekerjaan saudara, jadikan itu sebagai mimbar untuk saudara bisa, ya saudara, menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Dengan cara apa saudara? Terus berdoa supaya orang-orang yang kita kasihi, yang belum diselamatkan, mereka bisa percaya, bertobat, dan diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Lewat apa? Doa kita. Lewat kesaksian hidup kita. Lewat perbuatan baik kita. Bawa mereka. Ini kehendak Tuhan yang pertama. Ini setelah kita diselamatkan, saudara lakukan kehendak Tuhan ini. Supaya saudara dan saya bisa memperoleh apa? Mahkota apa? Kemegahan. Yang kedua saudaraku, ya, mahkota apa yang Tuhan mau beri buat setiap kita? Mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Saudara, siapa yang bisa mendapatkan mahkota kebenaran ini saudaraku? Yaitu setiap orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, yang memelihara imannya. Inilah mereka yang akan beroleh mahkota kebenaran. Paulus dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia ikut pertandingan. Dia tahu hidup dia tiap hari. Saudaraku, dia harus, ya kan, inilah pertandingan. Ya kan, pertandingan. Oleh karena itu dia harus sampai garis akhir. Harus selesai. Imannya dia harus pelihara. Tetap Kristen. Tetap anak Tuhan, tetap jadi pelayan Tuhan, tetap jadi pengerja, tetap jadi hamba Tuhan. Sampai tutup mata, saudara akan dapatkan mahkota kebenaran. Katakan amin saudara, tetap jadi jemaat gereja Tuhan. Saudara akan dapatkan mahkota kebenaran. Setia sampai akhir. Yang ketiga, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang kedua, saudara setia sampai akhir. Kehendak Tuhan yang ketiga yang menyebabkan saudara saya dapatkan mahkota bisa masuk kerajaan Allah, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Siapa yang akan mendapatkan mahkota kehidupan ini? Tuhan punya kehendak supaya setiap kita bertahan, saudaraku, dalam pencobaan. Ya kan? Kalau kita bisa bertahan dalam setiap pencobaan, setiap saudara dan saya, kita manusia tidak sempurna. Saudara bisa salah ambil keputusan. Saudara bisa salah langkah, salah bicara, jatuh, tergeletak. Dalam hal rohani kah? Dalam hal keuangan kah? Sehingga saudara terlilit utang dan lain sebagainya. Jatuh sakit, segala macam. Hubungan jadi putus. Kita bisa gagal, bisa salah. Saudara Yesus, tetapi Tuhan hanya berkata bahwa ayo bangkit lagi, pelihara iman, tetap kuat, tidak lepaskan itu. Tidak lepaskan imannya. Tahan uji. Tahan uji. Kenapa saudara dan saya bisa tahan uji? Bagaimana kita bisa tahan uji? Jaga di hati. Saudaraku Yesus, bahwa kita orang percaya. Bukan cuma orang percaya kita. Kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Karena mahkota kehidupan diberikan kepada orang percaya yang mengasihi Tuhan. Ya kan, karena dia bertahan dalam pencobaan dan tahan uji. Katakan amin. Tahan uji. Tetap setia. Katakan amin saudaraku. Yang keempat, ini yang kehendak Tuhan buat setiap kita. Saudara sekolah Alkitab, nggak sekolah Alkitab, sekolah-sekolah pendeta, sekolah teologi atau tidak, setiap kita, saudara, diperintah oleh Tuhan. Untuk apa? Mengembalakan kawanan domba Allah. Katakan amin. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara dan saya, kita orang-orang percaya yang sudah beroleh hidup kekal. Tuhan mau kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan hanya diberikan kepada mereka, saudaraku, ya kan, yang mau mengembalakan kawanan domba Allah. Saudara, kalau bicara tentang mengembalakan kawanan domba, saudara harus berpikir sebagai seorang
gembala kambing domba. Tugasnya itu apa saudaraku? Bawa mereka ke rumput yang hijau. Bawa mereka ke air yang tenang. Saudara pakai yang namanya tongkat dan gada. Gada bicara tentang power and authority. Tongkat bicara tentang love and compassion. Saudara, ini dua hal, saudaraku, yang harus kita inikan. Tujuannya apa? Kasih makan makanan rohani. Saudara, beri kata-kata, pemikiran yang membuat dia semangat, dekat sama Tuhan, imannya bertumbuh. Siapapun dia, di komunitas saudara, di keluarga saudara, sekalipun saudara bukan gembala sidang, bukan pendeta, Tuhan panggil saudara. Saudara punya WA group. Itulah kawanan domba Allah. Dia orang percaya gak percaya, saudara dipanggil untuk jadi apa? Jadi garam, jadi terang. Mas berikan, karena masa-masa sekarang, saudaraku, sudah banyak orang yang dicekokin pikirannya dengan informasi, dengan berita, dengan kata-kata, perkataan busuk, perkataan negatif, perkataan frustrasi, perkataan ketakutan, ya kan, susah-susah terus, ya kan, perkataan-perkataan yang membual, saudara, yang tidak membangun. Tapi Tuhan panggil saudara. Kehendak Tuhan adalah mari kita belajar mengucapkan ucapan perkataan apa? Perkataan iman. Beri mereka makan. Kasih kata-kata firman Tuhan. Kesegaran, bagaimana air yang tenang. Saudara, bahwa kita bisa menenangkan jiwa mereka. Yang mengerti dan percaya katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 2-4 katakan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara mau dapatkan mahkota kemuliaan? Saya mau. Saudara harus dapatkan ini. Nah, bagaimana caranya? Apalagi saudara yang sudah bekerja melayani sebagai gembala sidang, gembala jemaat, gembala kul, atau saudara sebagai pemimpin rohani. Nasihatnya adalah jangan mengembalakan dengan apa? Jangan dengan terpaksa, tetapi apa? Sukarela. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa ujungnya nanti marah-marah dan mengeluh. Tapi sukarela. Jangan karena mau mencari apa? Keuntungan. Tetapi untuk apa? Pengabdian diri. Bukan untuk cari keuntungan. Secara ekonomi, secara sosial, jangan cari keuntungan. Saudara akan dapatkan mahkota itu. Jangan mau memerintah, sok berkuasa atas mereka yang saudara gembalakan. Tetapi menjadi teladan, panutan. Jadi panutan. Ya, saudara Kristus, ya dengan perbuatan. Saudara Kristus, kita akan dapatkan mahkota kemuliaan. Terakhir saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita? Tuhan mau saudara dan saya mendapatkan mahkota abadi. Caranya gimana saudara? Dengan melatih tubuh kita, melatih diri kita, dan menguasai diri. Mahkota abadi ini diberikan kepada orang percaya yang melatih dirinya dan menguasai dirinya. 1 Korintus 9 ayat 25-27, saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan tentang apa saudara? Olahragawan. Saudaraku, bahwa dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mendapat bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saya dengar kesaksian daripada para juara-juara dunia, saudaraku, bahwa dia bisa jadi juara dunia, dia bisa jadi juara olimpiade, juara Asian, peraih medali emas. Saudara, kesaksiannya adalah dia berkata bahwa saya sudah kehilangan masa muda saya.
Saya kehilangan pergaulan saya. Untuk bisa sampai ke titik juara, saya harus bisa menguasai diri, melatih diri saya untuk pertandingan itu. Saya latih, saya kuasai apa yang harus saya makan. Saya harus pilih apa yang harus saya makan. Saya pilih waktu apa saya gunakan untuk yang penting. Saya tidak gunakan dengan sembarangan. Waktu saya, apa yang saya harus makan dan lain sebagainya. Dia bilang, sehingga saya bisa menjadi seorang juara. Dalam hal seperti ini, saya boleh nangkap. Saudara Kristus, bahwa Tuhan mau setiap kita dapatkan mahkota abadi. Jadi mereka, Paulus bilang, mereka itu saudara yang jadi juara-juara dunia ini, juara-juara olimpiade ini, mereka tuh mengejar mahkota yang fana. Zaman dulu mahkota fana itu maksudnya mahkota yang terbuat dari apa saudara? Daun-daunan. Kalau dia juara, ya saudara, juara olahraga, pertandingan, dia akan dapat mahkota, dikasih mahkota yang ada daunnya. Nanti 2 hari kemudian daunnya kering. Nah, Paulus bilang, saudaraku, kalau kita ini juga harus sama seperti mereka. Kita harus kuasai diri. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita ucapkan, ya kuasai. Kuasai diri dengan cara apa? Kuasai mulut kita. Apa yang keluar, kata-kata apa yang masuk. Ya kita tahu bahwa kejatuhan manusia yang pertama adalah soal makan. Adam dan Hawa makan, apa yang dilarang dimakan. Ya, Esau kehilangan hak kesulungannya karena makan. Itu kan mulut semuanya, saudaraku. Tapi Yesus, teladan kita, panutan kita, dia memulai pelayanannya muncul dengan cara apa? Puasa, tidak makan. Saudara kasih dalam Tuhan, katakan amin. Yesus hanya mengucapkan apa yang dia inginkan itu terjadi. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang penuh dengan kasih karunia yang menguatkan. Dia tidak mengatakan apapun. Itu namanya melatih diri. Ya kan? Melatih diri dan menguasai diri. Latih dan kuasai. Wah, itu keren, saudaraku. Kalau zaman sekarang kita lihat, ya kan? Kuasai dan latih dalam hal 2 hal. Apa saudara? Bagaimana kita menggunakan waktu? Bagaimana kita menggunakan uang? Saudara saya percaya kita akan dapatkan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara dapat poinnya sini, katakan amin. Jadi dengan beriman kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Setelah kita dapat hidup yang kekal, dapatkan keselamatan, Tuhan menaruh kita di jalur pertandingan iman. Istilah Paulus di dalam Filipi adalah kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa mencapai garis akhir dan peroleh hadiah atau mahkota. Saudara, mahkota itu bicara tentang apa? Pemenang. Bicara tentang siapa yang dapat mahkota, itulah orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang bisa masuk kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Ada 5 kehendak Allah yang harus kita lakukan. Di mana pada waktu kita lakukan, kita akan dapatkan mahkota itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pak untuk menjalaninya? Saya mulai dari hari ini, dari firman, pernyataan daripada Rasul Paulus. Di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 21 dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara dan saya harus bikin pernyataan. Saudara, dalam satu pemikiran, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Orang yang disalibkan itu orang yang apa saudara? Sudah mati. Setiap orang yang disalib tidak ada yang hidup, pasti mati. Harus mati. Kalau tidak mati saudara, dia akan dipatahkan saudara tulangnya. Lalu supaya nanti badannya nggak bisa tahan lagi, darah keluar, kena ke jantung, mati. Saudaraku, tapi Yesus nggak dipatahkan karena sudah mati lebih dulu. Saudara Yesus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan bersama dengan Kristus. Namun aku hidup, kata Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita gak sendiri hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Makanya saudara, kalau Kristus hidup dalam kita, nama Yesus ada dalam hati kita, maka perkataan
perkataan yang keluar. Kalau kita panggil Yesus dalam nama Yesus, dalam doa kita, kita katakan dalam nama Yesus, kita panggil Yesus tolong aku. Itu ada kuasa. Kenapa? Kita disalibkan bersama Kristus. Dan kita tahu kalau Kristus ini di hati kita, nama Yesus ini melekat. Kristus itu kan dalam Korintus katakan, Paulus bilang apa sudah? Dia adalah hikmat, dia adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kita akan dapatkan tuntunan untuk ambil keputusan apapun. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Hiduplah dengan iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Kalau kita tahu dia mengasihi kita, dia pasti tolong kita. Percaya, katakan amin. Dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku, dirinya aja diserahkan, nyawanya diserahkan, apalagi yang lain, untuk supaya kita bisa hidup melakukan kehendak dia dan mendapatkan mahkota itu. Ayat 21 baca keras. Aku tidak menolak apa? Kasih karunia. Tidak bisa. Jadi hidup kalau saudara dan saya mau sampai garis akhir, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan kata-kata seperti Petrus. Yang lain boleh menyangkal, yang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali tidak akan tergoncang iman aku. Tapi Tis bilang, kamu nanti imannya tergoncang. Ya, kamu akan meninggalkan aku. Sebelum ayam berkokok, ya kan? 2 kali, kamu sudah nyangkal aku 3 kali nanti Petrus. Tak bisa. Kita butuh apa saudara? Kasih karunia Tuhan. Makanya saudara yang kasih Kristus, pesannya adalah saudara harus punya kehidupan doa. Saudara harus punya jam doa. Saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Kadang-kadang dalam doa kita tidak minta, cuman panggil Yesus, Yesus, Yesus. Ketika saudara bisa panggil Yesus dalam kesendirian saudara, saya percaya nama itu akan berkuasa untuk melepaskan saudara dari setiap kesulitan. Katakan amin. Dia akan memberikan saudara hikmat untuk apa yang harus saudara lakukan. Katakan amin. Yesus. Ya, mulai dari besok kita akan bahas. Saudaraku, untuk bisa dapatkan ini gak gampang. Untuk mengerjakan keselamatan. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang Kristen yang kalah tiap hari. Yang sedih, yang gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Tuhan mau saudara hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya ketika saudara berkata dalam nama Yesus, saudara berdoa. Ada kuasa dalam doa saudara. Setiap kali saudara lakukan apapun, Tuhan buat saudara jadi berhasil. Katakan amin. Karena ada damai sejahtera. Ketika tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, teriak-teriak dalam nama Yesus, tidak ada kuasanya itu. Ukuran kuasa bisa dilihat dari apa? Dari hati. Oleh karena itu, hari ini saudara Yesus, saya berdoa setiap kita beroleh hidup kekal dan juga mendapatkan mahkota sorgawi. Tuhan memberkati. Yuk kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita akan berdoa sama-sama. Bapakku berdoa, beri iman untuk percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa kami. Yesus mati dan dikuburkan pada hari ketiga. Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Terima kasih untuk hidup yang kekal, untuk keselamatan. Biarlah ya Tuhan kami mau melatih diri dan menguasai diri, supaya kami bisa memelihara iman kami. Ketika mengalami pencobaan demi pencobaan dalam hidup kami, kami tetap sampai garis akhir. Biarlah ya Tuhan, kami tahu dan sadar kami punya nama Yesus. Biarlah nama Yesus itu yang menggetarkan hati kami, yang memikat hati kami, yang membuat mulut kami itu gemar, suka menyebut namamu Yesus.
Supaya ya Tuhan, kalau kami ya Tuhan, nama Yesus ini memikat hati kami, maka kami akan terpikat untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, kegagalan saat ini, kami percaya Engkau sedang membawa kami ke satu jalan benar, supaya kami makin dekat dengan Tuhan, mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus, 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 nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita bersuaan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di benterekun darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.